Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Apakah ini masih murid paviliun mekanisme surgawi? Apakah hukuman saja cukup? Pria muda kurus itu menjadi terkejut sekaligus marah. Dia berteriak, "Cukup! Saya sudah minta maaf, tapi kamu masih saja memaksa. Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu?" Melihat Jiang Fan tidak menunjukkan niat untuk mundur, dia menggertakkan giginya, dan matanya bersinar hijau lagi. Ini adalah keterampilan muridnya. Hal itu dapat menyebabkan kekeliruan mental sesaat pada lawan. Bahkan jika durasinya pendek, pertarungan antara para ahli dapat diputuskan dalam sekejap. Jika digunakan dengan baik, ia menyediakan cukup waktu untuk membunuh musuh. Namun, keterampilan ini merusak mata. Itu hanya bisa digunakan satu kali sehari. Dia telah menggunakannya pada Li Xiqian sebelumnya, dan sekarang menahan sakit mata yang parah untuk menggunakannya lagi. Pada saat yang sama, sebuah belati jatuh dari lengan bajunya. Ekspresi ganas tampak di wajahnya. Jika dia menyerang, dia akan menyerang sampai akhir. Ketika Jiang Fan sedang linglung, saat itulah jantungnya tertusuk belati. Jagoan. Dalam sekejap, cahaya hijau memasuki mata Jiang Fan. Serangan jiwa. Jiang Fan menjadi sangat waspada. Namun tampaknya tidak ada pengaruhnya. Rasanya seperti ada semut kecil yang menggigit jiwanya. Tidak ada kerusakan sama sekali. Akan tetapi, pemuda kurus itu tidak mundur melainkan maju sambil memegang belati dan mencoba menusuk jantungnya. Mata Jiang Fan berubah dingin. Dia mengangkat pedangnya dan menusuk. Dari kejauhan, pedang Qi dari pedang ungu tanpa ampun menusuk mata pemuda itu. Ah! Pria muda kurus itu menjerit melengking. Sambil menutupi matanya yang terus berdarah, dia merasakan sakit yang amat sangat. Melihat pedang Jiang Fan mendekat, dia buru-buru mengungkapkan identitasnya. "Berhenti! Berhenti! Aku adalah murid paviliun mekanisme surgawi. Kamu tidak bisa membunuhku." Seperti yang dia katakan, dia segera mengeluarkan token identitas paviliun mekanisme surgawi yang tersembunyi di jubahnya. "Ini adalah token identitasku." Namun, tepat saat dia mengeluarkannya dan mengacungkannya di hadapan Jiang Fan, cahaya ungu menyala. Lengannya terputus di bagian bahu, dan tokennya terbang bersama anggota tubuh yang terputus. "Token identitas apa? Saya tidak melihat apapun," Jiang Fan berkata dengan dingin. "Yang kudengar hanya kau mengaku sebagai bandit." Pemuda kurus itu geram, "Beraninya kau?" Dengan percikan, saat cahaya ungu melintas di matanya, dia mendapati tubuhnya tiba-tiba terasa lebih ringan, dan penglihatannya mulai berputar tak terkendali. Dia melihat langit, tanah bersalju, dan kemudian di tengah salju, dia melihat tubuh tanpa kepala tergeletak tegak. Langsung, pandangannya jatuh ke tanah dan selamanya ditelan oleh kegelapan. Jiang Fan menyeka darah dari pedang ungu dan menyimpannya kembali ke dalam perangkat penyimpanan luar angkasa miliknya. Pada saat itu, Liang Feiyan bergegas mendekat, tepat pada waktunya untuk menyaksikan Jiang Fan memenggal kepala pria berpakaian hitam. Dia berseru kaget, "Adik Jiang, ini akan menimbulkan masalah besar." Itu adalah murid paviliun mekanisme surgawi. Mencederai mereka adalah satu hal. Membunuh mereka adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Namun, melihat tanah dipenuhi murid-murid 9 sekte yang terluka, dan bahkan 3 tubuh yang dimutilasi yang tidak dapat dikenali lagi, wajahnya berubah dingin. Sialan ini, mereka pantas mati. Dia segera mengerti mengapa Jiang Fan mengeksekusi mereka. Jika itu dia akan membunuh mereka juga. Jiang Fan berkata pelan, "Orang-orang dari paviliun mekanisme surgawi akan datang, dan para tetua dari 9 sekte akan menanganinya. Kita tidak perlu khawatir." Liang Feiyan berkata dengan marah, "Mereka telah melukai dan membunuh begitu banyak orang, apakah para tetua itu masih punya muka untuk datang? Di mana yang lainnya? Aku akan membuat mereka membayarnya dengan darah." Jiang Fan berkata, "Jangan terburu-buru. Kita selesaikan dulu yang terluka, nanti kalau ada yang mengambil alih, baru kita bisa balas dendam." Xia Chaoge sudah merawat yang terluka. Cedera mereka parah.
Pil penyembuhan biasa tidak efektif. Xia Chaoge tidak ragu-ragu, dan memberi mereka pil revitalisasi penyelamat hidup yang diberikan oleh Jiang Fan, satu persatu. Akhirnya, dia mendukung Li Xiqian dan memberinya pil revitalisasi terakhir. Cederanya paling ringan. Dia sembuh dengan cepat pada tingkat yang terlihat jelas. Terima kasih, adik Xia. Li Xiqian berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, dia melihat Jiang Fan tak jauh darinya, matanya berbinar, lalu dia terhuyung ke arahnya, lalu melemparkan dirinya ke pelukannya. Dia memeluknya dan merengek kesal. Adik Jiang, jika bukan karenamu, aku pasti sudah mati terhina, hiks hiks hiks. Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Wanita ini, mengapa dia terus memeluknya? Terutama saat Xia Chaoge menonton. Dia sedikit cemberut dan berbisik, kamu masih tidak suka dipanggil pria terhormat di antara bunga-bunga. Liang Feiyan merasa geli sekaligus jengkel. Kesal karena Jiang Fan memang populer di kalangan wanita cantik. Terhibur karena tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Memang, ia tidak sekadar memiliki nama yang menyesatkan, tetapi nama panggilan yang cocok. Wajah Jiang Fan menjadi gelap. Dia meyakinkan Li Xiqian sebentar dan melepaskannya dengan tenang. Dia berdiri di puncak gunung, memandang ke sisi lain gunung batas. Dia samar-samar dapat melihat gerombolan setan yang mencoba memanjat gunung. Banyak pengikut Sekte Sembilan bersiap untuk melawan. Tragedi yang terjadi di sini tidak boleh terulang. Suatu hari seseorang datang untuk mengambil alih. Jiang Fan dengan tegas menuruni gunung bersama Xia Chaoge dan Liang Feiyan. Di lereng, Xie Liusu tampak serius, Bistide sangat tangguh. Untungnya, pemimpin Sekte Suara Surgawi ada di sini. Dia melirik ke arah Fu Chaohun yang tengah duduk menyilangkan kaki. Di lututnya terletak sebuah sitar kuno. Dibandingkan dengan saat di Sungai Nu, Fu Chaohun tampaknya telah berubah. Tidak hanya kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga formasi inti, namun bahkan teknik jalur suaranya telah meningkat secara signifikan. Selama penyerangan baru-baru ini oleh Raja Binatang Kera, sitar Fu Chaohun yang disetel menewaskan lebih dari 10 Raja Binatang Kera di tempat. Efisiensi tersebut membuat Xie Liusu meneteskan air liur karena iri. Jika kamu terus bicara seperti ini, aku akan pergi. Ouyang Jun, bermain dengan dua bola besi Cloudburst yang kuat, tertawa dan memarahi. Xie Liusu tersenyum kecut dan berkata, kakak senior Ouyang, berhentilah menggodaku. Anda adalah orang yang telah memperoleh kemajuan paling besar di garis depan dalam beberapa hari ini. Aku mungkin meremehkan siapapun, tapi bukan kamu. Tuan muda dari Sekte Seribu Pemurnian, Ouyang Jun, telah bergabung di garis depan kali ini. Dan langsung memamerkan gaya bertarung sederhana namun efektif dari Sekte Seribu Pemurnian. Banyak senjata tersembunyi yang kuat di tingkat formasi inti tersebar seolah-olah tidak memerlukan biaya apapun. Di mana ada Raja Binatang, di sanalah mereka dilempar. Satu tidak cukup, jadi mereka melemparkan dua. Masih kurang. Lalu gandakan jumlahnya, dan fokus pada titik itu. Banyak Raja Binatang yang tangguh mati mengenaskan di bawah senjata tersembunyinya. Dalam beberapa hari ini, dia telah membunuh lebih dari 30 Raja Binatang, yang memimpin jauh. Ouyang Jun menatap Fu Chaohun dengan iri, hanya bercanda. Kemampuan senjata tersembunyiku tidak sebanding dengan kakak senior Fu. Hanya dalam waktu 2 hari, dia hampir menyamai jumlah pembunuhanku. Gelombang suaranya mengungkap dan melumpuhkan Raja Binatang, cocok untuk melawan banyak musuh. Bahkan para murid paviliun mekanisme surgawi tidak dapat mengalahkannya. Fu Chaohun, bukannya tanpa rasa bangga, berpura-pura rendah hati, kalian berdua, ketua, terlalu baik. Ada banyak yang lebih kuat dariku. Aku tidak pantas menerima pujian seperti itu. Pada saat itu, sebuah suara yang membuatnya merinding datang. Oh, ternyata kamu yang menjaga tempat ini. Fu Chaohun menoleh karena tidak percaya. Siluet bagaikan mimpi buruk terpantul di pupil matanya. Bab 467 Pertukaran Harta Karun, Jiang Fan. Fu Chaohun melompat secara refleks. Menatapnya tajam. Napasnya menjadi tidak teratur. Dia tidak akan pernah lupa.
Selama 1 abad, sebagai keajaiban jalur suara terkuat di tanah 9 sekte, ia dengan mudah dilampaui dalam teknik jalur suara oleh murid tak dikenal dari sekte awan hijau. Dia juga tidak bisa melupakan. Di tepi Sungai Nu, sebagai murid utama dari sekte suara surgawi, dia telah dikalahkan secara menyedihkan oleh orang-orang yang tidak memiliki akar roh. Tetua agung itulah yang dalam kehinaan, menukar harta ajaib pengikat jiwa miliknya dengan nyawa Fu Chaohun. Penghinaan seperti itu membuat Fu Chaohun merasa seperti mengalami mimpi buruk. Selama 2 bulan terakhir, setiap kali dia memejamkan matanya, pemandangan penghinaan yang tak tertahankan akan terlintas di hadapannya. Justru penghinaan inilah yang membuatnya mengertakkan gigi dan terus maju. Secara ajaib, ia berhasil menembus lapisan ketiga formasi inti. Teknik jalur suaranya maju pesat, berhasil memahami bentuk pertama dari teknik raungan harimau dan naga. Seluruh sekte merasa gembira. Para tetua tertinggi semuanya keluar dari pengasingan untuk menyampaikan ucapan selamat. Satu kemunduran telah membentuk dirinya yang sekarang. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah kekuatannya telah menyamai Liang Feiyan atau bahkan Jin Zhongming. Adapun Jiang Fan, dia mungkin telah tertinggal jauh. Sekarang ketika bertemu Jiang Fan lagi, dia merasakan emosi campur aduk. Jiang Fan mencibir, apa, masih menyimpan dendam. Fu Chaohun mengira ketika dia bertemu Jiang Fan lagi, dia akan membalas aibnya. Tapi sekarang melihatnya secara langsung. Sebaliknya, dia merasa lega. Dia sudah menjadi keajaiban tingkat atas di tanah 9 sekte, sebanding dengan Liang Feiyan dan Jin Zhongming. Prestasi pertempurannya telah menghapus kehinaannya. Tidak perlu menantang lawan yang lebih lemah untuk membuktikan dirinya. Itu semua sudah berlalu. Fu Chaohun berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, aku harus berterima kasih padamu atas pencapaianku hari ini. Hari ini, Jiang Fan memandang Fu Chaohun, sedikit terkejut. Xie Liusu, yang pernah menyaksikan keluhan mereka di masa lalu, dengan ramah mengingatkan, saudara muda Jiang, saudara senior Fu baru-baru ini telah membuat kemajuan besar dalam kekuatannya. Kultivasinya telah mencapai lapisan ketiga formasi inti, dan dia telah menguasai teknik pamungkas dari sekte suara surgawi, teknik raungan harimau dan naga. Dia baru-baru ini menunjukkan kekuatan besar saat mengincar raja binatang dari para monyet. Setelah jeda sejenak, dia menambahkan, kakak senior Fu tidak lagi menyimpan dendam. Adik Jiang, tolong kesampingkan juga dendam masa lalumu dan bantu kakak senior Fu dalam membunuh musuh. Bergabung bersama akan memberikan manfaat bagi Anda. Oh, Fu Chaohun awalnya hanya mencapai lapisan pertama formasi inti. Hanya dalam waktu 2 bulan, ia berhasil menembus lapisan ketiga formasi inti. Dan dia bahkan telah memahami teknik raungan harimau dan naga. Kemajuan ini sungguh ajaib. Mengenai upaya Xie Liusu untuk meredakan keadaan, Jiang Fan tersenyum, kakak senior Xie, Anda terlalu baik. Apa yang terjadi hari itu sudah diselesaikan hari itu juga, tidak perlu lagi membicarakan soal mengesampingkan apapun. Nanti, kita semua akan melawan Bistide bersama-sama. Jumlah raja binatang tidak terlalu banyak, kita seharusnya bisa mengatasinya dengan usaha kita bersama. Fu Chaohun sedikit mengernyit. Orang ini tidak terkejut sama sekali dengan peningkatan kekuatannya yang pesat. Meski dia mengaku tidak peduli dengan masa lalu, dia masih berharap melihat sedikit keterkejutan, atau ketakutan, di wajah Jiang Fan. Mungkinkah Jiang Fan juga telah membuat kemajuan signifikan selama ini? Pikiran itu hanya muncul sebentar sebelum Fu Chaohun menepisnya. Kemajuannya sangat pesat bahkan di tanah 9 sekte. Sulit untuk ditiru. Jiang Fan, paling banter, mungkin telah mencapai tingkat kedua formasi inti. Menyadari hal ini, dia mulai memberi ceramah dengan nada bicara yang lebih kuat. Kalian baru saja tiba di garis depan, jangan remehkan raja-raja binatang ini. Kekuatan mereka berkisar dari lapisan pertama hingga lapisan kedua formasi inti dan mungkin tidak tampak sangat kuat, tetapi mereka mahir bekerja sama untuk melakukan serangan. Mereka jauh lebih menantang daripada seekor naga banjir jahat sisik merah. Dia sengaja menunjukkan naga banjir jahat sisik merah sebelumnya yang telah dibunuh Jiang Fan. Artinya, jangan terlalu percaya diri karena pencapaian masa lalu Anda.
Xie Liusu menyentuh hidungnya. Dia juga merasa bahwa Jiang Fan agak sombong. Gelombang binatang yang datang memiliki tidak kurang dari 30 raja binatang. Hanya dengan 3 murid utama ditambah Jiang Fan. Jika mereka dapat mengalahkan 20 di antaranya, itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Untuk menangkap semuanya agak terlalu percaya diri. Swoosh! Pada saat ini, 2 sosok datang berurutan. Mereka adalah Xia Chaoge dan Liang Feiyan. Keduanya mengamati sekeliling dan berkata, kami tidak melihat jejak orang-orang itu. Ketiganya berpencar untuk mencari, tetapi tidak menemukan apapun. Jiang Fan tidak terkejut, mereka pasti bersembunyi. Mencoba meniru situasi di puncak gunung. Saat kita menahan Raja Binatang, mereka akan bergerak dari belakang. Liang Feiyan mengangguk, kami akan mengikuti jejak saudara muda Jiang. Kalau mereka tidak datang, ya sudah. Kalau mereka berani datang, kami pastikan tidak ada imbalan bagi mereka. Adik Xia, kakak Liang, Fu Chaohun langsung gembira. Meskipun dia tidak bisa mengerti apa yang sedang dibicarakan ketiga orang itu, kedatangan keduanya membuatnya gembira. Dia melirik Jiang Fan dan akhirnya mengerti sumber kepercayaan dirinya. Bukan karena kekuatan Jiang Fan telah meningkat secara signifikan. Tetapi Xia Chaoge dan Liang Feiyan telah bergabung. Terutama Xia Chaoge, sebagai kekuatan tempur puncak di antara rekan-rekan mereka di Tanah 9 Sekte. Bergabungnya dia sudah cukup untuk memastikan kekalahan Bistide di hadapan mereka. Xia Chaoge dan Liang Feiyan mengangguk kepada 3 murid utama yang hadir. Lalu berdiri di kedua sisi Jiang Fan. Tampaknya mereka menganggapnya sebagai pemimpin. Adegan ini menarik perhatian tajam Ouyang Jun. Dia bertanya dengan bingung, saudara muda Jiang, kamu dari sekte mana? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Dalam benaknya, seorang murid elit yang luar biasa, seharusnya dia sudah bertemu dengannya sebelumnya. Mengapa dia begitu asing? Jiang Fan juga memperhatikan Ouyang Jun. Perajin jenius sekte 1000 pemurnian ini sangat berkesan baginya. Dengan sedikit memutar tubuhnya, dia memperlihatkan pedang Sorrow Frost di punggungnya. Jiang Fan berkata sambil tersenyum tipis, Tuan muda Ouyang, apakah kau sudah melupakanku secepat ini? Ouyang Jun kemudian memperhatikan pedang Sorrow Frost. Seketika ia teringat pada pemuda bertopeng misterius di pameran dagang murid kecil di kota keinginan. Inilah individu yang, dengan beberapa gerakan, telah melumpuhkan Sun Chaozong dengan kekuatan fisik belaka. Kemudian, dia menukar cakar Silver Winged Thunderbird dengan artefak sihir tingkat tinggi Sorrow Frost Sword yang dibuat sendiri oleh Ouyang Jun. Jadi, itu kamu. Namamu Jiang Fan. Ouyang Jun menepuk pahanya, aku mencarimu. Apakah kau masih memiliki cakar Silver Winged Thunderbird? Materi-materi itu sangat berguna. Berapapun yang kau punya, aku akan mengambil semuanya. Cakar Silver Winged Thunderbird mengandung jejak atribut guntur. Hal ini memungkinkannya untuk berhasil membuat artefak sihir tingkat tinggi dengan atribut guntur yang langka. Para tetua sekte 1000 pemurnian sangat gembira mendengarnya. Bahkan para tetua tertinggi pun keluar untuk mengklaimnya. Jiang Fan terkekeh, di mana aku bisa menemukan begitu banyak burung guntur bersayap perak. Ouyang Jun sangat kecewa, aku sudah menyiapkan banyak hal baik. Jiang Fan sangat senang dengan artefak ajaib Ouyang Jun. Terlebih lagi, dia tidak percaya bahwa Ouyang Jun hanya memiliki artefak sihir tingkat tinggi. Dia merenung, mungkin aku tidak memiliki cakar Silver Winged Thunderbird. Tapi cakarku lebih canggih. Tidak yakin apakah Anda memiliki sesuatu yang bernilai sama untuk dipertukarkan. Selama berkultivasi di hutan pedang, harimau pemakan langit menyerang Jiang Fan dan sebagian cakarnya terpotong. Sebagai salah satu dari 4 Raja Iblis Agung di bawah Kaisar Iblis. Cakarnya sangat berharga. Ouyang Jun menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku hanya tertarik pada cakar Silver Winged Thunderbird. Bahan-bahan lain dapat ditemukan di Sunset City. Jika aku menginginkannya, aku sudah akan menukarnya sejak lama. Sekarang sudah berbeda. Saat perang terus berlanjut, material binatang iblis yang sebelumnya langka kini semakin tersedia di Sunset City. Jika kau perhatikan dengan teliti, kau bahkan bisa menemukan material dari Beast Kings di lapisan kelima formasi inti.
Bahan-bahan pada Jiang Fan, paling banter, berasal dari Raja Binatang di lapisan pertama atau kedua formasi inti. Tidak banyak gunanya. Jiang Fan tersenyum penuh arti, tidak tertarik juga dengan ini. Dia berpura-pura mengeluarkan sesuatu dari dadanya, sebenarnya sedang mengambil cakar harimau dari batu guntur surgawi. Ouyang Jun, yang belum melihat, mulai menolak, maaf. Tapi ini aku, ya dewa. Bahan dari binatang iblis formasi inti lapisan ke-9. Bab 468, Artefak Spiritual. Gunung 5 Magnetik Yuan, apa? Semua orang yang hadir terkejut oleh kata-kata Ouyang Jun. Fu Chaohun terkejut, adik Ouyang, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Binatang iblis dengan kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti, itu akan menjadi salah satu dari 4 Raja Iblis Agung di bawah Kaisar Iblis. Adanya Raja Iblis setingkat itu. Statusnya setara dengan Su Qingyang yang lebih tua dari Tanah 9 Sekte. Sulit dipercaya bahwa seseorang bisa melukai Raja Iblis. Dan bagaimana cakarnya bisa berakhir di tangan seorang murid kecil. Ouyang Jun dengan hati-hati mengambil cakar dari tangan Jiang Fan. Dia memegangnya di telapak tangannya, mengamatinya berulang-ulang, alisnya dipenuhi rasa gembira. Tidak salah, tidak salah. Energi iblis yang terkonsentrasi dan tak terpencar seperti itu, hanya binatang iblis dengan kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti yang bisa memilikinya. Adik Jiang, apakah kamu benar-benar ingin menjualnya? Jiang Fan menjawab, itu tergantung pada apa yang kakak senior Ouyang bersedia tukarkan. Cakar harimau pemakan langit tidak berguna baginya. Mungkin sebaiknya ditukar dengan Ouyang Jun untuk sesuatu yang baik. Ouyang Jun segera mengambil bungkusan itu dan membukanya. Ambil apapun yang kau suka. Deretan senjata tersembunyi itu membuat Xie Liusu dan Fu Chaohun memandang dengan rasa iri. Ini semua sangat cocok untuk gelombang binatang saat ini. Misalnya, bola besi Cloudburst tersebut. Area kerusakannya besar, dan tidak membutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya. Selama jumlah mereka masih cukup, bahkan jika banyak Raja Binatang datang, mereka akan tetap mati. Jiang Fan meliriknya dan berkata, kakak senior Ouyang, apakah kau berencana menukar itu dengan cakar Raja Iblisku? Barangnya bagus, tetapi jelas tidak cukup untuk ditukar dengan cakar tersebut. Ouyang Jun tersenyum malu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, saudara muda Jiang, kemarilah sebentar. Dia berjalan di balik paku es sambil berbicara secara misterius. Jiang Fan mengikutinya, hanya untuk melihat Ouyang Jun dengan hati-hati mengeluarkan kalung dari lehernya sambil menghindari perhatian orang lain. Lalu dia dengan lembut menggumamkan semacam mantra. Sekejap cahaya putih kemudian, sebuah batu seukuran telapak tangan dan memiliki 5 warna muncul di tangannya. Itu sangat berat. Begitu dikeluarkan, telapak tangan Ouyang Jun tidak dapat menahannya. Dengan bunyi gedebuk, benda itu jatuh ke tanah. Bumi berguncang, mengundang tatapan penasaran dari Fu Chaohun dan yang lainnya. Jiang Fan tercengang. Dia membungkuk untuk mengambilnya. Di bawah tangannya, dia sedikit terkejut. Dengan kekuatan fisiknya, dia harus menggunakan kedua tangan untuk menopangnya. Dan memegangnya di tangannya sangatlah melelahkan. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat mempertahankannya dan harus meletakkannya di tanah. Bahan apa batu ini? Berat sekali. Jiang Fan sangat heran. Batu seukuran kepalan tangan itu baginya terasa seperti gunung kecil. Ouyang Jun menatapnya dengan ekspresi aneh, dan berkata dengan kagum, adik Jiang benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Anda benar-benar dapat memindahkannya dengan mudah. Ini bukan sekedar batu. Itu adalah sebuah gunung, yang awalnya bernama Gunung 5 Yuan Magnetik. Gunung. Jiang Fan menatap batu seukuran telapak tangan itu dengan bingung. Ouyang Jun berkata, meskipun sekarang sangat kecil. Dulunya itu adalah sebuah gunung kecil setinggi 10 zang. Itu disempurnakan hingga seukuran kepalan tangan oleh kekuatan besar jiwa baru lahir. Mendesis. Jiang Fan sedikit terkejut. Artefak sihir yang disempurnakan secara pribadi oleh kekuatan besar jiwa baru lahir. Matanya sedikit memanas, berapa level benda ini? Pandangan Ouyang Jun sedikit goyah, ahem. Tingkatnya. Saat mengintimidasi musuh, Anda dapat memperlakukannya sebagai artefak spiritual untuk menakut-nakuti mereka.
Tapi saat digunakan, perlakukan itu sebagai artefak sihir tingkat tinggi. Pernyataan macam apa itu? Ouyang Jun berkata dengan canggung, sejujurnya, Gunung 5 Magnetik Yuan memang merupakan artefak spiritual sejati dalam hal level. Namun, syarat untuk mengaktifkannya sangatlah sulit. Itu membutuhkan kekuatan jiwa dari alam jiwa baru lahir, dan keterampilan manipulasi jiwa tingkat tinggi. Belum lagi Master Paviliun Mekanisme Surgawi saat ini. Dia bahkan datang untuk mencoba mengaktifkan artefak spiritual ini tetapi gagal. Kekuatan jiwa Master Paviliun sudah cukup, tapi kemampuan manipulasinya belum memenuhi persyaratan. Mendengar ini, jantung Jiang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak berdebar. Kekuatan jiwanya, meskipun mungkin belum berada pada level jiwa baru lahir, seharusnya tidak terlalu jauh. Mengenai keterampilan manipulasi jiwa, Jiang Fan, yang berlatih teknik jiwa Taiyin, kemungkinan besar memenuhi persyaratan. Tentu saja, dia tidak bisa menunjukkannya. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit ketidakpuasan, jadi maksudmu itu adalah artefak spiritual yang tidak berguna. Ouyang Jun berkata dengan canggung, bukannya itu tidak berguna. Meskipun kekuatan penuhnya tidak dapat dilepaskan, kamu telah melihat beratnya. Jika digunakan dengan benar, itu bisa dengan mudah menghancurkan lawan formasi inti tingkat kelima hingga mati. Memang, seseorang sepertimu dengan kekuatan luar biasa akan dibutuhkan. Bagi yang lain, bahkan jika mereka menginginkannya, saya harus mempertimbangkan apakah mereka mampu mengangkat gunung ini. Jantung Jiang Fan sudah berdebar kencang tak karuan. Apakah berkat dari surga itu? Itu dia. Artefak spiritual dikirimkan ke depan pintunya secara gratis. Dia mengerutkan kening, tampak ragu-ragu, lalu bergumam, menukar material Raja Iblis dengan batu untuk menghancurkan orang. Rasanya seperti kehilangan. Ouyang Jun berkata dengan cemas, adik Jiang, anggap saja aku berutang budi padamu. Kali ini, aku datang untuk membunuh binatang iblis. Karena takut mati mendadak, sekte itu menitipkan harta karunku di sekte itu. Saya hanya membawa beberapa artefak pembunuh musuh dan pertahanan. Gunung 5 Yuan Magnetik ini dimaksudkan untuk dibawa ke sekte raksasa, karena ada sesepuh di sana yang ingin membelinya. Saya membawanya bersamaku. Saya benar-benar tidak punya barang berharga lainnya untuk ditukar. Gunung 5 Yuan Magnetik ini, yang telah berada di sekte 1000 pemurnian selama berabad-abad, tidak ada gunanya. Sekte itu sudah lama bermaksud membuangnya. Mencoba menjualnya berkali-kali, tetapi tidak ada yang berminat. Baru ketika Fan Xingkong, tetua kedua sekte raksasa, ingin menukarkannya, sekte tersebut menyetujuinya dan menyerahkan gunung itu kepada Ouyang Jun untuk dibawa serta untuk mendiskusikan harga dengan Fan Xingkong. Sekarang, melihat Jiang Fan menawarkan sepotong material Raja Iblis yang sangat berharga, hati Ouyang Jun pun tergerak. Bahan semacam itu dapat digunakan untuk memurnikan senjata sihir tingkat tinggi. Itu merupakan harta karun berharga yang jarang terlihat di tanah 9 sekte. Harga yang bisa ditawarkan Fan Xingkong jauh tak sebanding dengan cakar binatang. Jiang Fan merenung sejenak, lalu berkata, baiklah. Mengingat pedang Frost kesedihanmu telah banyak membantuku. Penukaran ini diselesaikan sementara. Aku harap kau bisa memberiku 1 atau 2 artefak sihir bermutu tinggi nanti. Setelah mendengar ini, Ouyang Jun sangat gembira dan segera berkata, adik Jiang begitu terus terang, bagaimana mungkin aku pelit? Lupakan 1 atau 2. Saat aku kembali ke Sunset City, aku akan secara pribadi membuat 4 artefak sihir tingkat tinggi untukmu. Jiang Fan mengangguk. Dia menyerahkan cakar binatang itu kepada Ouyang Jun. Lalu mengambil gunung 5 Yuan Magnetik. Melihat ini, Ouyang Jun dengan ramah berkata, adik Jiang, barang ini terlalu berat untuk dibawa-bawa. Jika kamu percaya padaku, aku bisa menyimpannya untukmu sementara. Kali ini, sekte memberiku perangkat penyimpanan mini khusus untuk gunung 5 Yuan Magnetik. Jiang Fan menunjukkan ekspresi iri, sudah kuduga, kalung itu adalah alat penyimpanan ruang. Ouyang Jun berkata dengan bangga, ini ditemukan bersama dengan gunung 5 Magnetik Yuan oleh leluhur kita dari sekte 1000 pemurnian. Meskipun ruang itu hanya seukuran kepalan tangan.
Namun, di Sekte 9, hanya Sekte 1000 pemurnian kami yang memiliki perangkat penyimpanan ruang. Setelah jeda, katanya, ayo, taruh itu di kalungku. Jiang Fan berkata, tidak perlu merepotkanmu, aku punya caraku sendiri. Sambil berbicara, dia berusaha keras menempelkannya ke dadanya. Lalu dia mengendurkan tangannya dan menarik napas. Melihat tangan kosong Jiang Fan, dan lalu melihat dadanya, Ouyang Jun berkedip. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, terkejut. Kamu punya ruang. Bab 469 Maaf, keterampilan pianoku telah meningkat sebelum Ouyang Jun bisa selesai berbicara, Jiang Fan menghentikannya. Dia tersenyum misterius, saya meminta kakak senior Ouyang untuk merahasiakan ini. Ouyang Jun buru-buru menutup mulutnya. Matanya penuh dengan keheranan, seolah-olah dia baru pertama kali melihat Jiang Fan, menatapnya dari atas ke bawah dengan penuh keheranan. Sepertinya aku meremehkanmu, adik muda. Anda bahkan memiliki perangkat penyimpanan spasial. Saya hampir tidak dapat mempercayainya. Jiang Fan berkata, itu diperoleh secara kebetulan, hanya sedikit keberuntungan. Anda menyebut ini hanya sedikit keberuntungan. Ouyang Jun merasakan dorongan untuk memukul seseorang. Dia bertanya dengan masam, seberapa besar itu? Jiang Fan berkata dengan santai, tidak terlalu besar, kira-kira sama dengan milikmu. Mendengar ini, Ouyang Jun merasa sedikit lebih seimbang di dalam. Meski begitu, dia mendesak karena iri, kekayaan saudara muda Jiang sungguh patut diirikan. Pada saat ini, gunung batas bergetar sedikit. Ekspresi mereka berdua berubah. Mereka segera kembali. Sambil menunduk, mereka melihat sekelompok binatang iblis raksasa berbentuk seperti laba-laba dengan 8 kaki, tengah memanjat gunung es yang licin dengan sangat lincah. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat dari Raja Binatang Monyet. Fu Chao Jun melirik Jiang Fan dan berkata, adik Jiang, apakah kamu membawa sitarmu? Jiang Fan mengangguk, ya, kenapa? Rambut panjang Fu Chao Jun berkibar saat dia menunjuk ke arah segerombolan binatang iblis laba-laba yang mendekat dan berkata, hari itu, di aula utama Sekte Binatang Roh, karyamu, raungan harimau dan naga, membuatku terlihat membosankan jika dibandingkan. Hari ini, mari kita buat sebuah karya bersama. Mari kita lihat siapa yang lebih unggul, bagaimana? Jiang Fan tidak berminat berkompetisi. Namun, laba-laba ini bervariasi ukurannya. Ada lebih dari 30 yang berada di level Raja Binatang, dan yang tak terhitung jumlahnya di level alam pendirian fondasi, totalnya lebih dari 100. Untuk memusnahkan mereka sebanyak mungkin dan mencegah mereka melintasi gunung batas. Metode yang paling efektif memang serangan sonik. Tidak perlu bersaing, mari kita lakukan yang terbaik. Sambil berkata demikian, dia pergi ke balik paku es. Tak lama kemudian, dia kembali sambil memegang sitar kuno berbahan giok putih panjang. Yang lainnya saling bertukar pandang. Kapan Jiang Fan menyembunyikan sitar di balik paku es? Hanya Ouyang Jun yang menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tentu tahu dari mana sitar itu berasal. Dia merasa geli sekaligus kesal dan berkata, adik Jiang, apakah ini yang kau sebut tidak terlalu besar? Bisa muat satu sitar utuh. Itu beberapa lusin kali lebih besar dari perangkat penyimpanan di lehernya. Dan, jelas, ruang itu dapat memuat lebih dari satu sitar. Jiang Fan menyentuh hidungnya dan terbatuk kering, kakak senior Ouyang, binatang iblis ada di sini. Mari kita fokus pada penghancuran binatang iblis. Ouyang Jun benar-benar ingin meninju orang ini. Namun binatang iblis telah tiba. Dia harus membicarakannya nanti. Dia segera mengeluarkan setumpuk besar bola besi Cloudburst, siap ditembakkan. Xia Chaoge dan Liang Feiyan juga memasuki kondisi kesiapan serius untuk bertempur. Fu Chao Jun menekan tangannya pada senar sitar. Siap melancarkan serangan kapan saja. 30 Raja Binatang, bersama dengan hampir 100 binatang iblis alam pendirian yayasan. Ini adalah serangan terbesar sejak garis pertahanan pecah. Xie Liusu berkata dengan suara serius, kita harus membunuh sebanyak mungkin Raja Binatang yang kuat. Untuk mengurangi tekanan pada garis pertahanan kedua di puncak gunung. Fu Chao Jun berkata, jangan khawatir, dengan begitu banyak ahli di sini, tidak banyak Raja Binatang yang akan lolos.
Pada saat ini, mereka telah mengumpulkan keajaiban terkuat dari 9 sekte. Selain Jin Zhongming dan Sue Wancong, semua orang hadir. Adik Jiang, apakah kamu siap? Fu Chaojun menatap Jiang Fan dengan serius. Tidak masalah, kata Jiang Fan sambil menancapkan sitar panjang itu tegak lurus ke tanah dengan satu tangan. Fu Chaojun mengangguk sedikit. Teknik berbasis suara yang sama. Siapapun yang lebih lemah akan merasa malu. Gemuruh. Ketika permukaan es bergetar semakin hebat. Akhirnya, binatang iblis laba-laba itu berhasil memanjat lereng yang curam itu. Lereng itu penuh dengan mereka. Mereka tersebar luas. Hampir mustahil untuk membunuh mereka semua. Mereka hanya bisa memusatkan usaha mereka terlebih dahulu pada yang level Raja Binatang. Menyerang. Xie Liusu memimpin sambil menggoyangkan lengan bajunya. Kabut merah muda yang tidak diketahui menghantam Raja Binatang laba-laba di depan. Raja Binatang laba-laba itu segera mengamuk, berbalik menyerang laba-laba lainnya, berkelahi dengan saudara-saudaranya. Namun segera dibunuh oleh Raja Binatang lain yang bergabung. Raja Binatang pertama musnah. Xie Liusu menunjukkan sedikit rasa bangga. Ouyang Jun, tidak mau kalah, melemparkan bola besi Cloud Burst seolah-olah itu tidak dipungut biaya apapun. Bang bang bang, serangkaian ledakan terdengar. Binatang iblis laba-laba itu menghindar satu demi satu. Akan tetapi, 2 Raja Binatang Buas dan 5 atau 6 binatang iblis laba-laba alam pendirian fondasi tidak dapat melarikan diri, mereka hancur berkeping-keping di tempat. Pembunuhan ganda, kata Ouyang Jun dengan bangga. Liang Feiyan tidak mau kalah, menghunus pedang panjangnya, melepaskan teknik pedang yang sangat tajam. Pedang ki bersilangan, cahaya dingin berkobar. Dalam sekejap, 3 Raja Binatang mati dengan kejam di tempat. 3. Liang Feiyan menunjukkan senyum tipis. Xia Chaoge mengikutinya dari dekat. Tidak jelas teknik apa yang digunakannya, tetapi telapak tangannya menyerang dari jarak jauh. Energi spiritual di sekitarnya dengan cepat berkumpul membentuk jejak tangan yang nyata. Ia terbang dengan ganas. Kemanapun jejak tangan itu lewat, entah itu paku es atau batu. Baik itu laba-laba Foundation Establishment Realm atau Raja Binatang. Semuanya berubah menjadi kabut darah. Kemana jejak tangan itu lewat? Itu meninggalkan alur berdarah yang panjang. Semua orang yang hadir tercengang. Liang Feiyan tersentak, teknik tingkat tinggi setingkat bumi. Adik Xia, kapan kamu mempelajarinya? Dingarai, Xia Chaoge jelas belum pernah menggunakan gerakan seperti itu. Jiang Fan juga tampak sedikit terkejut. Pertama teknik gerakannya, sekarang teknik telapak tangan tingkat tinggi ini. Teknik-teknik baru ini tampaknya muncul entah dari mana. Tampaknya setelah maju ke tingkat kelima formasi inti, Xia Chaoge tiba-tiba menjadi mahir dalam banyak teknik baru. Rupanya dia menyimpan banyak rahasia dalam dirinya. Fu Chaojun memuji, seperti yang diharapkan dari orang nomor 1 di 9 sekte, langsung membunuh 5 Raja Binatang Buas dan puluhan binatang buas tahap pendirian yayasan. Sekarang, giliranku dan Jiang Fan. Semua orang mengalihkan pandangan ke arah mereka berdua. Mereka juga penasaran. Dengan skor yang sama, kekuatan siapa yang lebih besar? Mata Fu Chaojun menajam, dan dia memetik senar sitar dengan penuh semangat. Serangan itu tidak hanya ditujukan pada binatang iblis, namun juga pada masa lalunya yang memalukan. Dengan pertarungan hari ini, dia tidak akan lagi memiliki setan dalam dirinya. Karena dia telah sepenuhnya melampaui Jiang Fan. Sejak saat itu, kapal ringan itu telah melewati 10.000 puncak. Suara sitar itu bergema bagaikan 100 ekor harimau turun dari gunung, kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Itu memberi kesan penindasan yang luar biasa. Saat itu, suara Jiang Fan inilah yang menghancurkannya. Sekarang, dia juga bisa memainkannya, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini yang jauh melampaui Jiang Fan saat itu, kekuatannya bahkan lebih besar. Tetapi, tepat ketika semua orang terkesima dengan pemandangan menyedihkan saat harimau dilepaskan, tiba-tiba, raungan seekor naga pun meletus. Suaranya yang dahsyat mengguncang 9 langit, dan sepenuhnya meredam raungan 100 harimau. Semua orang tampaknya melihat, seekor naga yang agung, meraung ke awan. Raungannya menyebabkan lautan bergelora dan langit berguncang.
Segera setelah itu, raungan itu berubah menjadi gelombang sonik yang mengerikan, menghancurkan gunung-gunung dan memecahkan batu-batu saat menyebar ke segala arah. Bang bang bang, di mana gelombang sonik lewat? Binatang iblis laba-laba alam pendirian yayasan meledak menjadi kabut darah di tempat. Laba-laba tingkat raja binatang, yang tersapu oleh gelombang sonik, juga hancur berkeping-keping seperti semangka matang, memercikkan darah kemana-mana. Dan musik sitar Jiang Fan terus dimainkan. Serangan sonik yang padat dan luar biasa menyapu semua binatang iblis di medan perang. Setelah beberapa putaran, semua laba-laba Foundation Establishment Realm telah mati. Laba-laba tingkat raja binatang sebagian besar mati di tempat. Hanya beberapa orang yang tertinggal di belakang, 5 atau 6 orang, yang berhasil lolos hidup-hidup. Namun mereka juga penuh luka, kulit terkoyak dan daging menganga. Mereka buru-buru mundur. Dentang. Jiang Fan menekan senar sitar. Suasana berubah menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Jiang Fan tanpa berkedip. Mereka semua tampak seperti melihat hantu. Bab 470, pengikut Paviliun Tianji yang jahat. Teknik kultivasi jalur suara diketahui cocok untuk pertempuran kelompok. Tetapi tidak seorang pun pernah berpikir, itu dengan kekuatan satu orang. Jiang Fan dapat dengan mudah mengalahkan hampir 100 binatang iblis berbagai ukuran yang hadir. Di antara mereka, 15 orang berada di level Raja Binatang dan lebih dari 70 orang berada di level pendirian fondasi. Kamu, Ouyang Jun ingin mengatakan sesuatu. Pada saat itu, dia mendapati dirinya tidak bisa berkata apa-apa. Xie Liusu menatap bangkai-bangkai binatang iblis yang berserakan di tanah, lalu menarik napas dalam-dalam. Adik Jiang, apakah teknik jalur suara milikmu sama dengan milik kakak senior Fu? Dia pernah melihat Fu Chaohun beraksi sebelumnya. Tetapi kekuatan sitar Fu Chaohun bahkan tidak setengah sekuat apa yang baru saja disaksikannya. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Fu Chaohun. Ketika melihatnya, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka melihat Fu Chaohun menatap kosong ke arah sitar kuno di pangkuannya. Senar sitar kuno miliknya, semuanya 7 buah. Benar-benar hancur. Teknik jalur suara Jiang Fan terlalu mendominasi, secara langsung mengganggu suara sitar Fu Chaohun. Akibatnya, senar bergetar hebat. Pada akhirnya, karena tidak mampu menahan tekanan, mereka pun putus. Fu Chaohun mengangkat kepalanya dengan susah payah, wajahnya pucat saat dia menatap Jiang Fan, suaranya bergetar. Adik Jiang, apa yang baru saja kamu katakan? Jiang Fan menjawab, bentuk kedua dari teknik raungan harimau dan naga. Jantung Fu Chaohun serasa dihantam keras. Itu sebenarnya bentuk kedua. Dia baru saja melampaui batasnya dalam kondisi menyadari rasa malunya, memahami Tiger Roar yang telah lama hilang. Dia mengira dia telah melampaui Jiang Fan. Siapa yang tahu, Jiang Fan telah lama berada di level Dragon Roar, yang bahkan tidak dapat disentuhnya. Berpikir untuk bersaing dengan Jiang Fan. Dia merasa wajah tuanya memerah karena malu. Sambil tersenyum pahit, dia berkata, saudara muda Jiang, kamu benar-benar tidak memberiku kesempatan untuk melampauimu. Jiang Fan terkekeh, hanya keberuntungan. Kita harus segera mengumpulkan inti iblis. Kita tidak tahu kapan gelombang Bistide berikutnya akan datang. Semua orang kembali ke dunia nyata. Terburu-buru bersiap membersihkan medan perang. Tapi tepat pada saat itu, hati Jiang Fan tiba-tiba menjadi cemas. Tanpa ragu-ragu, dia mencengkeram sitar kuno miliknya, dan memetik senarnya dengan kuat menuju tanah bersalju yang kosong di belakangnya. Klang! Gelombang suara menyapu. Dalam sekejap, di ruang kosong di depan, serangkaian erangan terdengar. Bahkan darah pun berceceran keluar. Tak lama setelah, ruang di beberapa area terdistorsi. 4 sosok berjubah hitam muncul entah dari mana. Lebih-lebih lagi, mereka hanya selangkah lagi dari Jiang Fan, Liang Feiyan, Fu Chaohun, dan Ouyang Jun. Mereka memegang berbagai senjata tajam di tangan mereka. Jelas mereka bermaksud menyakiti mereka. Liang Feiyan dan 2 orang lainnya berkeringat dingin, buru-buru mundur untuk membuat jarak, dan berteriak. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Jiang Fan berubah dingin, apakah kamu masih perlu bertanya?
Tentu saja, mereka ingin melukai atau membunuh kita dan mengambil apa yang menjadi milik kita. Dia membanting sitar kuno itu ke tanah. Menatap mereka dengan dingin, aku sudah lama menunggumu. Meskipun dia telah berhadapan dengan Bistide sepanjang waktu, perhatiannya tidak pernah meninggalkan area di belakangnya. Dengan demikian, ia mampu merasakan bahaya pada waktunya. Jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Liang Feiyan akhirnya mengerti bahwa keempat orang di depan mereka adalah pengikut Paviliun Tianji yang telah menyebabkan insiden berdarah di puncak Gunung Batas. Dia tertawa marah, sungguh kelompok yang tidak tahu malu. Saat Bistide tiba, kamu tidak bertindak. Dan sekarang setelah kita membunuh mereka semua, kau ingin menyergap kita dan memanfaatkan situasi ini. Sebagai murid Paviliun Tianji, betapa tidak tahu malunya dirimu. Menstabilkan napas mereka yang kacau, keempat sosok berjubah hitam itu berdiri tegap. Pemimpin yang tinggi berjubah hitam menatap tajam ke arah Jiang Fan. Kalau saja tidak karena tindakannya yang tiba-tiba, mereka pasti sudah berhasil sekarang. Dia mencibir, kalian boleh bicara omong kosong semau kalian, tapi jangan masukkan kata-kata ke mulut kami. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami adalah murid Paviliun Tianji. Sekali lagi, itu adalah trik lama yang sama. Bahkan jika seluruh dunia tahu mereka adalah murid Paviliun Tianji, lalu kenapa mereka tidak mau mengakuinya? Awalnya mengira tipu daya ini akan membuat marah beberapa pihak lawan. Mendadak, Jiang Fan, secara mengejutkan, menghela napas sedikit lega. Sekarang setelah kau mengatakan itu, aku merasa lega. Dia melirik Xia Chaoge dan Liang Feiyan. Bagaimana kita harus membaginya? Xia Chaoge menatap tajam ke arah pemimpin tinggi berjubah hitam itu. Tentu saja, tingkat kelima pembentukan inti versus tingkat kelima pembentukan inti. Liang Feiyan mengangkat bahu, aku akan mengambil salah satu dari tingkat keempat formasi inti. Jiang Fan mengangguk, kalau begitu aku akan menangani dua sisanya. Setelah itu, dia berkata kepada Xie Liusu, Fu Chaohun, dan Ouyang Jun di belakangnya, kakak-kakak senior, silakan mundur. Untuk menghindari pakaianmu kotor karena darah mereka. Fu Chaohun terkejut. Apa yang akan kamu lakukan? Mereka adalah murid Paviliun Tianji. Belum lagi apakah kamu bisa mengalahkan mereka, bahkan jika kamu bisa, apakah kamu berniat membunuh mereka? Jiang Fan tertawa, kakak senior Fu, apakah kamu tidak mendengarnya tadi? Mereka menyangkal menjadi murid Paviliun Tianji. Jadi, siapapun yang mencoba membunuh para pengikut Sekte 9 pastilah bandit dan perampok. Membunuh bandit dan perampok, apa salahnya? Mendesis. Fu Chaohun dan dua orang lainnya diam-diam merasa khawatir. Meskipun kata-katanya masuk akal, mereka tahu ini adalah pengikut Paviliun Tianji, itu adalah rahasia umum. Sombong, ejek pemimpin berjubah hitam itu, membunuh kami. Hanya karena kau menguasai beberapa teknik jalur suara, apakah kau pikir kau tak terkalahkan? Sebelumnya, kami tidak menggunakan kekuatan spiritual kami karena kami dalam mode siluman. Dengan kekuatan spiritual yang melindungi kami, gelombang suara Anda tidak akan membahayakan kami sama sekali. Jiang Fan tidak mengatakan apapun. Dia dengan cepat menancapkan sitar kuno itu ke dalam salju. Dan bersamaan dengan itu menghunus pedang Frost kesedihan, tatapan matanya berubah dingin, serang. Xia Chaoge segera mengaktifkan teknik pergerakannya, melaju ke arah pemimpin tinggi berjubah hitam itu. Xia Chaoge. Haha, menurutmu dengan gelar murid nomor 1 Sekte 9, kau bisa menantangku. Kurang pengetahuan. Segel Luo berapi-api. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan tanda api besar muncul dari udara tipis. Menembak ke arah Xia Chaoge bagaikan kilat. Telapak pemusnahan. Xia Chaoge dengan tenang memukul telapak tangannya. Jejak telapak tangan besar yang nyata muncul kembali. Bertemu langsung dengan tanda api itu, ia menghancurkannya dengan mudah. Apa? Wajah pemimpin tinggi berjubah hitam itu berubah, dia dengan cepat menghindar. Teknik tinggi tingkat bumi, bagaimana ini mungkin? Dia akhirnya menyadari kekuatan Xia Chaoge tidak bisa diremehkan. Buru-buru memesan 3 lainnya. Cepat habisi kedua bocah itu, lalu kita serang Xia Chaoge bersama-sama. Wanita ini adalah ancaman yang signifikan. Mendengar ini,
Xia Chaoge tidak bisa menahan senyum diam-diam. Tak lama lagi mereka akan mengetahuinya. Siapakah yang sebenarnya harus mereka takuti? Sebelum tiga sosok berjubah hitam lainnya bisa bertindak, Liang Feiyan secara aktif terlibat dalam pertarungan dengan salah satu dari mereka. Dalam 5 gerakan, Liang Feiyan sudah berada dalang posisi yang kurang menguntungkan. Perbedaan antara pengikut 9 sekte dan pengikut Paviliun Tianji segera terlihat jelas. Mimin akan membagikan Pada tingkatan yang sama, murid-murid Paviliun Tianji melampaui murid-murid 9 sekte dalam hal teknik kultivasi, pengalaman tempur, dan penggunaan artefak sihir dengan selisih yang signifikan. Dengan ini, kau pikir kau bisa menantang kami? Terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu. Adik-adik, cepat tangani bocah yang memainkan sitar itu. Pertempuran ini tidak memiliki ketegangan. Dua sosok berjubah hitam lainnya melemparkan pandangan jahat ke arah Jiang Fan. Nak, diam saja, mungkin kamu akan mati dengan lebih nyaman. Salah satu sosok berjubah hitam menyeka sisa darah dari sudut mulutnya. Seorang murid sekte 9 yang rendahan berani melukaiku. Dan masih berani memprovokasi kita. Kakak senior Long, kamu lihat saja dari samping, aku akan menanganinya. Dengan itu, dia dengan ganas menendang sejumlah besar salju, menghalangi penglihatan Jiang Fan. Memanfaatkan kesempatan untuk melemparkan belati beracunnya. Itu harus dikatakan. Meskipun para pengikut Paviliun Tianji ini memiliki karakter yang tercela, mereka memiliki satu hal yang dapat dipelajari para pengikut 9 sekte. Artinya, tidak peduli seberapa mereka meremehkan musuhnya, mereka tetap memberikan segalanya. Untuk menghindari terjatuh ke dalam lubang yang tidak mereka lihat. Sayangnya, mereka berhadapan dengan Jiang Fan. Perahu ini, entah ingin terbalik atau tidak, harus terbalik. Menggunakan racun. Kebetulan sekali, aku juga tahu sedikit. Bab 471 yang terbunuh adalah bandit Jiang Fan mengangkat tangannya dan menangkapnya. Telapak tangannya bergerak secepat kilat, meraih belati yang diarahkan ke dadanya dengan telapak tangannya. Di tengah pusaran kepingan salju, lawan mengeluarkan senyum dingin, betapa bodohnya. Berani menangkap senjata tersembunyi dengan gegabah. Kamu tidak punya pengalaman sama sekali. Pelajarilah pelajaranmu dan jangan membuat kesalahan kecil seperti itu di kehidupanmu selanjutnya. Namun, adegan yang diharapkan di mana Jiang Fan langsung diracuni oleh belati tidak terjadi. Sebaliknya, Jiang Fan, yang tampaknya tidak terluka, memancarkan cahaya dingin di matanya. Kamu juga harus mencoba racunku. Pil racun di tubuhnya bergetar, dan aliran racun mematikan merembes dari telapak tangannya, menempel pada belati. Kemudian, Jiang Fan dengan santai melemparkannya kembali. Desir. Belati itu melesat kembali ke arah pria berjubah hitam itu bahkan lebih cepat, bagaikan sambaran petir. Lawan, yang masih terkejut karena Jiang Fan tetap tidak terluka, bereaksi sesaat terlambat. Meskipun dia menghindar tepat waktu, dia masih agak terlalu lambat. Belati itu menyerempet pinggangnya. Pakaiannya robek, memperlihatkan garis samar darah. Pria berjubah hitam itu menunduk dan berkata lega, untungnya, tidak ada pendarahan hebat. Racun yang masuk ke tubuhku tidak terlalu parah. Itu bukan masalah besar. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba kejang-kejang, mulutnya berbusa. Tubuhnya menegang dan matanya kehilangan fokus. Dari awal sampai akhir, itu hanya masalah napas. Begitu cepatnya hingga dia bahkan tidak merasakan sakit, dan meninggal tanpa suara. Sang kakak, Long, tercengang. Untuk sesaat, dia tidak bereaksi. Adik bungsu yang baru saja berbicara baik tiba-tiba meninggal sesaat kemudian. Ketika ia memastikan nafasnya telah berhenti sepenuhnya dan ia benar-benar mati, dia mengeluarkan suara gemuruh penuh kesedihan, adik Wang. Pria jangkung berjubah hitam yang melawan Xia Chaoge menjadi pucat setelah mendengar berita buruk itu. Dia berteriak marah, adik Wang. Matanya langsung berubah merah, dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Bunuh dia untukku. Berani membunuh murid Paviliun Mekanisme Surgawi mereka. Ini pemberontakan. Kakak senior Long kembali sadar, lalu dengan marah menghunus pedang ungu, aku akan membunuhmu. Desir. Namun, tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di depan matanya. Pedang dingin yang cemerlang muncul di hadapannya seperti gerakan seketika.
Dia terkejut, teknik pengendalian pedang. Dengan cepat mengangkat pedangnya, menangkis pedang Sorrow Frost. Tepat saat krisis berhasil dihindari. Ada kilatan lain di depan matanya. Sebuah kekuatan jari yang dahsyat menghantam jantungnya melalui udara. Gedebuk. Terdengar suara teredam. Dadanya tertusuk seluruhnya, meninggalkan lubang berdarah. Tubuhnya terhuyung-huyung, segera kehilangan semua kekuatannya, dan jatuh ke tanah. Setelah beberapa kali berkedut, dia benar-benar kehilangan napas. Adik muda Long, pria berjubah hitam yang melawan Liang Feiyan meraung dengan mata merah. Dalam apa yang dikiranya merupakan pertarungan kemenangan yang pasti. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, dua adik lelakinya telah meninggal. Tanpa terkecuali, mereka semua langsung terbunuh. Ini membuatnya benar-benar marah. Dia memukul Liang Feiyan dengan telapak tangannya dan meraung saat bersiap membunuh Jiang Fan. Kaki petir naga petir. Responsnya adalah tendangan secepat kilat Jiang Fan. Mencari kematian, teriaknya sambil mengacungkan kedua tinjunya. Kekuatan tinju teknik kultivasi tingkat bumi bawah menggetarkan udara dengan hebat. Retak-retak. Namun, saat ia beradu kaki dengan kaki lainnya, lengannya, seperti tongkat kayu yang rapuh, patah menjadi beberapa bagian. Cahaya guntur yang menyambar tanpa ampun menembus dadanya. Mata lelaki berjubah hitam itu melotot tak percaya saat dia terjatuh dengan kaku ke tanah. Petir itu telah merobek dadanya, membuatnya hangus dan menghitam. Liang Feiyan menggerutu, "Adik Jiang, mengapa kau mencuri hasil buruanku?" Jiang Fan berkata, "Kamu terlalu lambat." Dia tidak bisa mengungkapkan identitas mereka kepada orang-orang ini. Mereka harus menyelesaikannya dengan cepat. Dia mengamati pandangannya dan tertuju pada pemuda jangkung berjubah hitam. Pada saat ini, dia berubah dari marah menjadi terkejut. Dia tahu betul kekuatan ketiga adik laki-lakinya. Meskipun mereka berada di level keempat formasi inti, mereka benar-benar dapat melawan seniman bela diri 9 sekte di level kelima formasi inti. Sekalipun mereka tidak menang, mereka masih bisa bertahan selama puluhan ronde. Tapi melawan Jiang Fan, mereka benar-benar tidak berdaya dan terbunuh seketika satu demi satu. Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak ke arah puncak gunung di belakangnya, "Liu Feng, di mana kamu? Main-main dengan wanita, masih belum selesai. Tidak perlu mencarinya. Dia menunggumu di bawah." Jiang Fan melemparnya dengan santai. Kepala hitam menggelinding ke kaki pria jangkung berjubah hitam. Liu Feng. Pria jangkung berjubah hitam itu tersentak. Kekuatan Liu Feng tidak jauh lebih lemah darinya. Terutama ahli dalam keterampilan murid yang kuat. Saat menghadapi musuh di alam yang lebih tinggi, jika dia memanfaatkan kesempatan, dia bisa melakukan serangan balik terhadap mereka. Tapi dia, apakah dia sudah mati? Melihat dewa kematian, Jiang Fan, mendekat dengan cepat, dia menjadi panik. Formasi inti tingkat kelima Xia Chaoge sudah terlalu banyak yang harus ditangani. Sekarang ada lawan kuat lainnya. Bagaimana dia masih berani menyembunyikan identitasnya? Dia berteriak keras, "Berhenti. Aku." Dia sengaja meninggikan suaranya, menyiarkannya melintasi pegunungan batas. Agar semua orang tahu dia telah mengungkapkan identitasnya. Jika Jiang Fan masih berani membunuhnya, itu akan menjadi pembunuhan yang disengaja terhadap murid paviliun mekanisme surgawi. Bahkan seorang abadi pun tidak bisa menyelamatkannya. Namun, sebelum dia bisa mengungkapkan identitasnya, sebuah paku jiwa substantif melesat keluar dari dahi Jiang Fan. Desir. Dalam sekejap, ia menusuk jiwa lelaki jangkung berjubah hitam itu. "Ah!" Pria berjubah hitam itu memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Dia merasakan kematian datang. Kematian yang sangat nyata. Pada saat ini, dia menyesalinya. Menyesali telah bertindak terlalu jauh, sehingga memancing balas dendam dari para pengikut 9 sekte. Tetapi lebih dari itu, dia merasa takut. Dia buru-buru berteriak, "Saya dari surgawi." Gedebuk. Mata Xia Chaoge berbinar. Telapak tangannya yang dipenuhi cahaya pedang menyapu. Kepala pemuda jangkung itu terpenggal. Jiang Fan mengerutkan kening dan berkata, "Aku seharusnya melakukannya. Dia telah membunuh beberapa pengikut paviliun mekanisme surgawi. Lebih baik mengarahkan masalah itu pada dirinya sendiri saja. Tidak perlu melibatkan Xia Chaoge."
Xia Chaoge menyarungkan pedangnya dengan santai dan berkata, "Jangan khawatir, paman saya akan menyelamatkan saya." Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. "Kau pikir aku makhluk abadi yang maha kuasa? Menyelamatkan seseorang dari paviliun mekanisme surgawi. Itu membutuhkan keterampilan yang luar biasa." Xia Chaoge tersenyum nakal, "Aku tidak peduli. Aku akan menunggu pamanku menyelamatkanku." Jiang Fan mendesah. Situasinya sudah seperti ini. Jika paviliun mekanisme surgawi benar-benar mengirim seseorang, mereka akan melakukannya selangkah demi selangkah. Dia melirik keempat mayat itu dan berkata, "Ayo kita berpatroli dan lihat bandit dan perampok lain apa saja yang berkeliaran di Boundary Mountain. Ayo kita bunuh mereka semua." Dia sengaja meninggikan suaranya, sehingga semua orang di Boundary Mountain bisa mendengarnya. Segera, ada pergerakan di mana-mana di Boundary Mountain. Tanpa terlihat, beberapa orang yang licik mundur ke perbatasan, atau memasuki wilayah ras iblis. Tidak berani Elgi berdiam di Boundary Mountain untuk meraih pahala. Mereka tidak ingin dikira bandit dan dibunuh oleh orang-orang 9 sekte. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang ini menolak mendengarkan nasihat yang baik. Harus menumpahkan darah untuk mempelajari pelajaran mereka. Pada saat ini, Li Qingfeng dan Lu Xiunian mendengar keributan itu. Datang satu demi satu, melihat 4 mayat dan kepala tambahan. Mereka semua terkesiap. Orang yang datang belakangan, Lu Xiunian, menatap Li Qingfeng dengan kaget. "Penatuali, aku akui aku meremehkanmu sebelumnya. Kelima orang ini adalah murid-murid paviliun mekanisme surgawi yang terkuat dan paling ganas yang ada di Boundary Mountain. Mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Lu Xiunian sudah lama ingin bergerak melawan mereka, namun tidak memiliki keberanian. Tanpa diduga, Li Qingfeng tidak menunjukkan belas kasihan dan melenyapkan mereka semua. Hal ini membuatnya memandang Li Qingfeng dalam sudut pandang baru. Kelopak mata Li Qingfeng berkedut, "Jangan bicara omong kosong. Aku baru saja sampai juga." Lu Xiunian bingung. "Lalu siapa yang melakukannya? Tidak mungkin itu salah satu murid kita, kan?" Liang Feiyan, yang gagal membunuh Raja Binatang, dengan kesal melangkah ke samping dan berkata dengan tidak senang, "Biar ku jelaskan, itu bukan aku." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?